dan abiotik, juga menuliskan mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Siap belajar? Siap! Kita tes dulu, tepuk semangat! Ya, luar biasa. Nah, sekarang Bu Eka tanya, pernahkah kalian membaca buku? Pernah. Buku apa yang dibaca? Siapa yang pernah baca buku? Ayo, apa lihatnya? Komik. Kalian tahu tidak sih jenis apa atau jenis bacaan apa yang buku yang sudah kalian baca itu? Tahu tidak? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Sebelum kita menonton video pembelajaran, Bu Eka akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Bu Eka akan mulai berhitung dari kelompok bagian tengah, dimulai dari Aska. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Dan silakan kalian dengarkan, kalian simak, dan kalian amati baik-baik bersama kelompoknya. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema. Video pembelajaran tadi tentang apa, Nak? Teks Teks non-fiksi. Nah, di sini sudah Bu Eka rangkum. Teks non-fiksi itu tadi sudah dijelaskan bahwa teks yang berisi tentang kenyataan atau yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Jadi bukan berdasarkan imajinasi si penulis atau imajinasi kita sendiri. Nah, di sini contohnya itu berupa laporan, karya ilmiah, artikel, koran, buku pelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, berarti buku tema kalian yang kalian bawa setiap hari itu termasuk teks non-fiksi atau bukan? Iya, karena di dalamnya berisi informasi yang memang berdasarkan kenyataan, bukan imajinasi. Nah, kalau tadi yang sudah baca dongeng, terus cerita rakyat, itu termasuk teks non-fiksi atau bukan? Bukan, itu masih berupa khayalan seperti komik itu tadi. Pokok pikiran itu apa? Ide utama dari sebuah paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari bacaan itu sendiri. Berarti kalau misalkan dalam cerita itu ada 5 paragraf, berarti ada berapa pokok pikiran? 5. Ada 5 karena masing-masing paragraf memiliki satu pokok pikiran. Nah, cara menentukannya bagaimana? Harus dibaca terlebih dahulu setiap kalimat yang ada di dalam paragraf. Nah, ini contohnya. Tari kecak merupakan salah satu tarian khas Bali yang sangat unik. Umumnya, tarian-tarian diiringi alat musik atau seperangkat gamelan. Akan tetapi, tari kecak hanya diiringi oleh bunyi cak-cak-cak dari mulut penarinya. Selain itu, iringan tari kecak juga berasal dari lonceng kecil yang diikat di salah satu kaki penari. Nah, kira-kira pokok pikiran dari teks ini yang mana? Siapa yang bisa mencoba menyuarakan mana pokok pikirannya? Ya, Rehan, yang mana? Iya, coba kita cek. Nah, pada paragraf tersebut dapat diketahui bahwa kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan uniknya tari kecak dan perbedaannya dengan tarian lain. Jadi, pokok pikiran paragraf tersebut adalah keunikan dari tarian kecak atau yang disampaikan Rehan itu benar. Beri tepuk tangan buat Rehan. Ya. Selain kalian mencari pokok pikiran, kalian juga bisa membuat kalimat tanya dari sebuah bacaan, ya. Supaya kalian lebih memahaminya, kalian bisa membuat kalimat tanya. Kata tanya itu apa sih, Nak? Kata tanya itu yang biasa kita tanyakan kepada seseorang untuk mengetahui sesuatu, ya. Mengetahui sesuatu atau mengetahui pelakunya atau mengetahui situasinya atau mengetahui benda, tergantung dari kata tanya yang
sampaikan. Nah, di sini jenis-jenis kata tanya. Ada apa saja? Ayo sebutkan bersama. Apa, siapa, kapan, di mana. Maksudnya nomor 4 ini di mana, kemana, atau dari mana. Lanjut. Mengapa, Iya. Dari bacaan teks non fiksi di buku kalian coba dilihat di halaman 3 itu ada judulnya apa, Nak? Ekosistem. Sekarang gue katanya ekosistem itu teks non fiksi atau bukan? Iya. Nah, kita akan belajar tentang ekosistem. Di sini bahas pengertian dan komponen. Pengertian dari ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari sistem atau hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Biasanya ekosistem rawa, misalnya ada hewannya, ada rawanya, ya atau tidak? Iya. Nah, di sini ada komponen. Komponen itu yang termasuk di dalam ekosistem itu sendiri. Komponen di sini terbagi menjadi 2. Ada biotik dan abiotik. Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Bu Eka akan bagi LKPD-nya. Boleh dibagi, Nak. Coba perhatikan. Kalau sudah ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya, langkah berikutnya kalian baca di lembar kedua itu ada teks ekosistem. Ya, kalian baca dan kalian baca langkah-langkahnya. Setelah membaca teks itu kalian diminta mencari, ya, mencari memisahkan ide pokok tiap-tiap paragraf dan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan ekosistem itu sendiri. Dan tulis di kertas kecil terlebih dahulu setiap anggota, baru nanti dikumpulkan mana ide pokok yang paling sesuai, baru kalian pindahkan ke lembar kerjanya. Tuliskan dulu di kertas lembar masing-masing. Ayo biar baca semua, kalian tulis di kertas masing-masing. Nanti baru kalian kesini kalau semuanya sudah nulis. Ayo kalian cari masing-masing cari. Nanti dikumpulkan mana yang paling terbaik itu yang dipindahkan ke lembar kerja. Ditulis dulu di kertas masing-masing, nah. Kelompok 5 untuk maju terlebih dahulu. Ingat, setiap kelompok yang maju, untuk kelompok lain silakan memberi tanggapan di akhir presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang lain angkat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bersenang ada di sini. Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan dan tentu untuk memenuhi kebutuhan. Ya, boleh. Silakan coba lagi. Kasih semuanya. Ya. Sudah. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Atau memberi penguatan ya, Nak. Semuanya sudah baik. Sudah baik, semuanya sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tetapi ada beberapa kelompok yang masih mungkin belum percaya diri atau juga belum memberi kesempatan untuk kawannya yang lain dalam satu kelompok itu untuk memberi atau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan jawaban atau tidak bergantian. Tadi ada ya, Nak? Ya, ada dari beberapa kelompok nih, dari kelompok 5 contohnya tadi. Lalu berdasarkan hasil diskusi kelompok, berdasarkan hasil jawaban yang sudah Bu Eka lihat, itu Bu Eka kasih aplaus dan kita berikan kelompok terbaik kepada kelompok 3. Ya, dan Bu Eka nilai berdasarkan cara presentasi dan juga jawaban dari pertanyaannya. Ya, tadi kelompok. Sekarang Bu Eka punya soal evaluasi. Soal evaluasi ini silakan dibantu. Ini kerjakannya secara mandiri ya, Nak. Secara mandiri bisa kalian kerjakan di rumahnya masing-masing ya. Sebelum berdoa, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Tentang ekosistem, tentang apa lagi? Apa, Nak? Teks non fiksi. Apa? Abiotik dan biotik ya. Teks non fiksi tadi apa, Nak? Yang dimaksud dengan teks non fiksi? Iya, teks non fiksi adalah teks atau isi bacaan yang berdasarkan kenyataan yang terjadi, bukan berdasarkan imajinasi atau khayalan. Kalau ekosistem, dalam ekosistem ada berapa komponen, Nak? 2 saja. Ya, biotik dan abiotik. Nah, kalian minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa ya.